tuh pinter banget. Dia tahu kok kalau lu mau nggak, suka nggak, gitu. Nah itu yang jadi masalah orang gini. Kita bohong sama istri kita bisa, bohong sama suami bisa, sama atasan bisa, bohong sama diri nggak akan bisa. Rasain aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni Plat D, salam sejahtera semuanya. Nah, kita sekarang udah ada di indoor di Lokal 5, masih dengan Kang Dr. Rama Giovanni dan Kang Ricky Suparyadi. Gua pengen kita diskusi ngebahas mengenai talent assessment, bro. Atau quadrant assessment atau apapun ya. Gua nih kemarin banyak diskusi sama Ricky, ya kan Ki? Kita diskusi. Terus kita bicara hal yang di podcast sebelumnya dengan Dr. Rama, dia cerita satu case ya tentang pasiennya yang ternyata melakukan hal kompromi yang berimplikasi kurang baik. Dia cerita, jadi ada accounting yang ternyata tapi profesional di accounting ya, profesional, tapi ternyata akhirnya ada implikasi ke dia yang membuat dia tidak nyaman dan lain-lain lah. Akhirnya malah dia berubah menjadi apa tadi? Seniman lah. Emang dasarnya seniman gitu. Jadi seniman. Ya. Basicnya seniman. Dia punya basic seniman. Yang terpaksa bekerja jadi akhirnya karena memang latar belakang pendidikan dan juga ya kebutuhan cuan-cuan. Itu ceritanya. Nah, gue banyak diskusi kan sama lu kan kemarin kan, yang kan dia nanya, gue kemarin selama 18 tahun di Jakarta, terus akhirnya apa yang memutuskan ke Bandung, kemudian memutar haluan pekerjaan. Ya, kita diskusi lah, bro. Dia juga sama nih, dia juga diskusi. Dia bilang dia ini kan banyak dituntut pekerjaannya yang memitigasi risiko risk management. Ya kan? Tapi akhirnya risk management itu istilahnya apa ya lu kemarin ya? Ya sama lah akhirnya mencari potensi risiko gitu dari satu. Iya, betul. Ya. Akhirnya dari beberapa pekerjaan dia tuh membuat dia lu sering ada pressure. Ya sama, gue juga ada pressure gitu kan pekerjaan dimanapun lah ya. Iya kan. Terus akhirnya lu banyak diskusi nih sama si Kang Rama, ya kan? Iya. Gue baru kebagian bikin podcast ini sama Kang Rama diskusinya. Habis ini gue juga mau diskusi. Nah, hasil diskusi lu sama si Kang Rama nih, apa sih yang lu dapat benang merah? Kalau dari benang merahnya sih mungkin gue harus lebih banyak ngerem tuh Jo. Gue harus banyak rem ya, harus banyak rem. Jadi jangan terlalu banyak ketakutan gitu. Karena gue segala sesuatu sama gue dipetakan potensi risiko tuh selalu ada gitu. Even gue mau melangkah keluar pun katakan apa tuh, gue selalu ini ada potensi risiko dimanapun itu gue jadi sebenarnya katakan apa, lu rem aja karena ekspektasi hidup lu tuh gak akan bisa sesuai ya begitulah kira-kira kita obrolin. Tapi bukannya ngerem itu bagus bro? Nah kalau gua masalahnya sambil maju Jo gitu, gua potensi risiko sama gua dia apa Kang? Ya bukan di rem mungkin kalau boleh di bahasanya apa? Gini deh, kalau di sepak bola udah offside nih. Agak offside. Yang membuat jadi analoginya gini lah, seorang defender gitu ya, back ya, tugasnya ngejaga penyerang. Betul? Ya, supaya nggak lewat lah gitu. Yang jadi masalah nih dia kadang-kadang penyerangnya ke WC diikutin sama dia. Nggak usah, udah di sini aja. Mungkin bahasa di pekerjaan job desk orang karena gua nggak percaya sama itu gua ambil alih gitu. Gitu. Saking hati-hatinya. Gitu. Nah, tapi akhirnya setelah lu menemukan tadi gitu ya, entah apa itu disebutnya ya, lag-nya gitu ya. Terus apa yang lu lakukan, perubahan apa yang lu antisipasi ke depannya gitu? Antisipasi
kan lu tadi jadi penyerang, lu back jadi ikut nih. Nah, ya kan? Toilet Lu curhat sama doi, lu sudah ketahui gua tuh back yang ikut-ikutan striker dan gelandang ke depan. Nah, apa hal berikutnya akhirnya lu mengantisipasi diri lu apa gitu? Gue harus bisa lebih percaya, mulai menumbuhkan kepercayaan lagi sama orang. Gitu. Nah, percaya lagi sama orang. Kayak pekerjaan gue di rumah, karena mungkin tuh pekerjaan yang harus dikerjain sama mungkin itu job desk istri gue. Karena udah deh sama gue aja, gitu. Gitu. Sampai sebegitunya. Kata Rama, jangan lu ibarat mobil sport. Istri lu mobil jeep, nah mau gimana pun juga kalau udah ngegas gitu, lu bukan berarti mau ngambil potensi risiko yang lu bakal jadi potensi risiko yang ada di depan tuh udah deh sama gua deh di mitigasinya, padahal mungkin itu salah gitu, harusnya berbarengan, harus direm gitu. Cara lu ngerem gimana sekarang? Cara ngerem ya gua beberapa kali ngomong sama Rama, gue banyak keluar, banyak aktivitas, mungkin dengan ibadah juga gue di-steadykan lah. Ya, tadi kita juga banyak yang bicara. Itu ya bro? Ya, betul. Jadi mungkin satu nih, ini filosofinya gini sebenarnya, masalah risiko dan segala kecemasannya gitu. Bahaya itu nyata, ketakutan semu. Bahaya itu nyata, ketakutan mah semu. Oke, betul, agree. Jadi bahaya itu nyata, ada ketakutan semu. Faktanya kenapa? Misalnya orang ikut Formula One, nyata bahayanya. Tapi kenapa nggak semuanya takut? Memanage-nya, artinya begitu. Manage rasa takutnya. Karena manusia kalau nggak punya takut, cepat mati juga. Iya lagi. Don't worry be happy juga nggak bagus. Event tentara yang pergi berperang takutnya. Perlu persiapan. Karena bahaya nyata nih mau perang. Tapi takut, kenapa ada yang berani kena? Karena di manage takutnya. Dia udah diukur nih. Oke, gitu. Itu sih poinnya. Jadi bahaya itu nyata. Ketakutan mah sembuh. Gitu. Dan gue tuh kata Rama, gue tuh selalu perlu validasi atas pekerjaan yang tidak dilakukan. Tapi kan kalau misalnya itu bukan job desk, gue itu overlap kata. Itu bahasanya overlap bagus. Udah offside lah. Offside. Tapi masalahnya bagi gue ya, gue melihat tadi kan kalau lu kasih ilustrasinya job desk. Gue melihatnya kalau yang namanya job desk berarti bagaimana lu orang yang melakukan dan orang yang memanage. Melakukan sebuah aktivitas pekerjaan itu kan ada orang yang mengerjakannya, ada orang yang mengontrol pekerjaannya. Nah, operator dan pimpinan lah sebenarnya gitu kali ya. Kasarnya gue mengambil itu semuanya Kang ya. Iya, betul. Gue mengambil itu semuanya. Jadi harusnya memanage kan bukan berarti yang melakukan mengetik, mengkonsep, tapi kalau yang memanage mungkin dia akan melihat hasil, dia akan mencari kesalahan dari hasil yang dikerjakan oleh anak buahnya mungkin kan. Nah kalau gue overlap tuh di situ. Lu memappingkan itu gimana? Mungkin gini ya, simpelnya ini karena gue orang kesehatan, orang rumah sakit. Orang kayak Ricky nih, nggak akan gue taruh di UGD. Gue taruh dia sebagai orang akreditasi. Yang memastikan rumah sakit aman. Compliance-nya. Betul. Kalau di rumah sakit. Pipa gimana biar nggak bocor. Berangkar gimana biar tetap bagus buat pasien. Tahu kalau ada yang korupsi dia tahu, ada yang markup dia tahu. Jadi penting orang yang kayak dia. Oke. Nah, gue taruh dia akan di struktural kalau orang kayak Ricky nih di manajerial rumah sakit, bukan di klinis. Karena kalau di klinis nanti dia ke pasien lama, semuanya dicurigain pasien. Bahaya gitu. Yang pernah ceritain. Tempatnya paling tepat adalah di manajerial struktural yang memang sifatnya bukan ngambil keputusan, tapi memberikan rekomendasi untuk pimpinan. Nah, gitu. Tapi lu sendiri misalkan dia tadi ngasih ilustrasi gitu. Lu sendiri it's okay with you dengan jadi lu bukan di apa tadi lu jadi di apa compliance rumah sakit ya, lu bukan di apa tadi istilahnya keselamatan kerja kalau di lu di bagian itu cocok dia. It's okay with you dengan seperti itu. It's okay sih sebenarnya, nggak apa-apa.
Cuman implikasinya dengan ini agak-agak nyimpang dikit. Implikasi dari yang gua rasa tuh gua lebih ke asam lambung aja yang naik gitu ya. Kalau asam lambung gue juga ada bro. Sama gue juga gitu, tegang dulu. Gitu. Gue sih secara pekerjaan ya is okay. Cuma maksud gue gini, gue nggak tahu bahasanya ya. Kita berselimut aja di balik passion. Passion lu tadinya bukan di compliance, bukan di keselamatan kerja di rumah sakit ceritanya. Ilustrasi kita job desk ya. Ilustrasi kita job desk. Terus tiba-tiba karena assessment, Gue harus lu harus ditaruh di bagian K3 ya, keselamatan kerja, bukan di gitu, ya. tadi bagian apalah lu tadi Jangan sebelumnya. disuruh di UGD yang harus UGD. fast gitu kan. Nah, Sedangkan lu ngerasa gue di UGD nih, ini gue banget. Gue tahu. Ya kan? Lu it's okay with you. Pernah tuh kejadian gue ngalamin hal itu, gue tiba-tiba pindahin gitu. Jadi lebih ngurus SDM. Gue pernah itu gue bikin gue kaget dan gue butuh adaptasi badan gue, bukan hanya ritme jam kerja, tapi kayaknya capek banget gitu. Dan gue butuh waktu agak lama tuh. Yang asalnya gue di business development terus gue pindah ke manajemen, jadi gue agak-agak bukan capek jam pulangnya itu, tapi capek sama gue harus adaptasinya apa itu. Dan gue nemunya tuh lama itu nemunya gue nemu jawaban ya udah deh, dalam artian gue menemu jawabannya diterima aja telan-telan ya udah aja deh. Tapi artinya kan pada saat lu beradaptasi, lu mencoba ya, itu bukannya motivasi bro. Jadi gini, kita ngomong sebagai orang psikiatri lah saya gitu ya. Jadi kita bicara jangan ke penyakit dulu. Kita bicara ke manusia individu ya. Dengan tadi yang sudah saya sampaikan kalau di podcast yang sebelumnya bahwa ada 7 miliar orang dengan 7 miliar personality, 7 miliar sifat. Tidak ada yang sama satupun. Kalau dalam tes-tes yang sudah populer seperti MBTI, teman-teman pasti banyak udah ikut tuh. MBTI itu yang INFP, INFJ yang ada itu ya, gitu ya. Itu salah satu bentuk cara kita untuk lebih tahu kita paling oke di mana. Jadi bahasanya gini teman-teman, bedakan suka sama bisa. Bedakan dulu. Karena kalau orang suka pasti bisa. Orang suka pasti bisa. Tapi orang yang bisa belum tentu suka. Contoh Om Jo nih, Indra nih ya, lulusan arsitek. Tapi dia tahu ada teman-teman lebih jago di bidang-bidang tertentu gitu. Nah dia tuh lebih jago di mana gitu. Bukan dia nggak bisa ngedesain rumah, bukan. Cuma tahu itu bukan otentiknya dia. Tadi gitu. Kayak saya misalnya. Saya tuh waktu sekolah dulu, waktu koas dokter muda tuh ya, itu saya inget banget ada 3 bagian yang saya bisa ngelakuin, tapi saya tahu ini saya nggak suka. Yang pertama tuh kandungan, saya stres banget di kandungan kayak kamu tadi di HRD. Bukan nggak bisa, ketika mau nolong partus persalinan saya malah nangis. Bukannya sih nggak bisa, kenapa? Ngebayangin ibu saya gimana dulu, jadi kan nggak cocok ya di situ, bahaya. Bukan nggak bisa ngelakuin ya, tapi ini bukan otentik saya gitu. Ternyata saya menyadari semakin lama, semakin dewasa kan kita makin nyari diri ya, purpose tadi. Ternyata saya sedang ngobrol orang, sedang dengerin, bidang yang paling cocok ya di kesehatan jiwa gitu. Jadi bisa, itu belum tentu suka loh teman-teman. Suka? Pasti bisa. Kayak tadi akuntan, dia bisa jadi akuntan, bisa. Suka nggak? Artinya gifted sebenarnya. Ada giftednya. Termasuk Ricky, giftednya dia bukan di bidang-bidang yang networking. Jadi artinya dengan misalkan gua cerita ke lu, Ricky cerita ke lu gitu ya, itu artinya sekaligus juga membukakan potensi potensi ya istilahnya gini, aktivitas produktif dia. Jadi menempatkan ya. Jadi di mana Ricky bisa paling produktif, paling bisa memberikan manfaat. Gitu.
gimana caranya Ricky bisa bukan hanya berkembang biak tapi berkembang gitu, ngerti kan? Iya. Gitu. Nah kayak tadi Ricky udah cerita waktu di HRD gitu ya, bukan nggak bisa kan? Adaptasi jadi lama, jadi cepet capek. Sebenarnya badan udah ngomong, ini bukan lu Ki, gitu. Badan kita tuh pinter banget loh, tahu yang sebenarnya kita mau, kita suka, mana yang enggak. Cuma kan karena ada nyinyiran netizen, kebutuhan, orang tua, pasangan, gaya hidup. Nah itu tadi. Walaupun pada akhirnya enjoy, tapi karena disebutnya tadi gugur tugas, komitmen aja. Ya, mungkin kayak enjoy itu karena gua di sini ya udah. Ya, artinya karena gimana lagi ya, lebih kayak gitu. Bukan karena Ricky yang aing gitu tuh. Ini gue. Nah, itu tiap orang tuh punya tempat itunya, spot itunya. Kayak gue disuruh kerjaan kayak Ricky, bukan nggak bisa, tapi wah stres juga jadi kayak gitu. Nanti gue stres banget. Dan lu tidak mendefine berontaknya tubuh lu, itu bisa apa ya? Bener. Bisa lebih mensintemkan lu. Ya, jadi dengerin aja. Tubuh lu tuh pinter banget. Dia tahu kok kalau lu mau nggak, suka nggak, gitu. Nah itu yang jadi masalah orang gini. Kita bohong sama istri kita bisa, bohong sama suami bisa, sama atasan bisa, bohong sama diri nggak akan bisa. Rasain aja. Ya. Dan itu nggak enak banget. Nggak enak banget. Iya. Tapi kan gini, Ki, Dok, ini kan semua menurut gua ya, karena satu perspektif kita dalam hidup itu, lu udah sekolah selesai, lu nikah, lu berkeluarga lu jadi bapak-bapak, bapak-bapak lu cari duit terus lu mati gitu, meninggal. Begitu. Jadi iya kan? Iya. Sekuensinya gitu. Hanya tanpa kita harus mikir tadi, lu suka atau enggak? Lu ini atau enggak? Ngerti gak sih? Jadi kayak seolah-olah begitu lu melakukan, bro, ingat umur bro, lu tuh bapak-bapak lagi, kan jadi begitu. Iya, betul. Bener ya? Stigma lagi kan dari orang-orang. Tadi kalau seniman kerjanya duit dari mana kan gitu. Iya. Padahal ternyata dia waktu bekerja bukan masalah duit, dia bilang ternyata. Begitu gua buat patung-patung crafting orang Bali kebetulan, ini banget dia bilang, happy banget gue. Dan tidak mengurangi manfaat dia dari sejak dia yang menjadi seorang profesional tadi kan? Gitu. Cuma ininya kan beda. Dia bilang rasa hatinya beda banget, dia bilang. Iya. Beda. Misalnya lah, kasih contoh orang terkenal lah, Pak Nyoman Warte misalnya. Kita suruh jadi administrator, pusing lah pasti beliau. Iyalah. Jelas seniman, bukan nggak bisa. Ingat tadi. Gitu. Kaki. Are you happy now? So, lu udah lebih menemukan lagi ini lu? Ya setelah berkonsultasi gitu, ya intinya mencari orang yang tepat untuk memberikan jawaban atas kegelisahan. Ya harus ke yang tepat sebenarnya. Iya lah. Tepat. Kalau nggak lu disasarin gila. Apalagi kalau lu curang ke orang jahil gitu. Kayak nggak tahu bertanggung jawab. Iya. Ya harus bisa. Intinya keluar ya. Maksudnya bagaimana gua mencari jawaban untuk gua lebih happy lagi dari yang sebelum gua bertanya sih intinya itu. Iya. Purpose lagi gitu. Iya. Tiap orang punya purpose. Nah yang jadi masalah kan untuk nyari purpose itu nggak mudah. Iya. Ya karena manusia itu dibedakan. Purpose itu bukan seumur hidup ya, bro? Iya. Jadi purpose-nya lu tuh punya tujuan masing-masing. Harus kemana gitu. Ya contoh deh sepak bola deh gitu. Cristiano Ronaldo kita suruh jadi back ribet. Simpel, padahal sama-sama sepak bola kan. Begitu beda posisi dikit. Artinya kan tadi kalau kita masukin purpose tadi dalam stigma kehidupan, bukan berarti bahwa kalau lu udah misalnya lu udah kerja di perusahaan, ya udah selesai sampai lu pensiun. Selesai hari gini. Tidak itu jawabannya. Setuju nggak sih? Betul. Dan itu sah-sah, tetap itu halal loh. Sah-sah cuma implikasinya siap nggak dengan segala macam. Silahkan gitu. Ya dengan perubahan-perubahan itu kan. Betul. Colonel Sanders itu ketemu resep umur 60 tahun. Kita nggak tahu kapan itunya terjadi. Manusia tuh uniknya di situ. Ya artinya mencari purpose itu itu perjalanan hidup saya nyebut. Artinya kita jangan takut untuk mendinai. Nggak usah takut.
Takut sih pengen rata-rata. Iya. Lu ada satu kuadran yang lu loncatin nggak? Maksudnya untuk menemukan purposes itu nggak? Maksudnya ya udah gue swifting deh. Karena ini lebih fit in dengan jiwa raga gue lah istilahnya. Iya ada jelas. Cuman swiftingnya memang belum ya kata Kak Rama ya lu tidak harus sesuai dengan ekspektasi. Jadi gua harus lebih banyak menerima. Jadi jangan selalu panik, was-was, itu semua apa yang lo takutin 99,9% tuh nggak akan kejadian menurut kita. Dan fakta kan ya? Dan memang fakta sih sebenarnya. Cuman gua tuh baru bisa itu terang tuh setelah kok gua kemarin takut amat soal misalnya kalau gua ke keluar kota malu tuh Jo. Gua tuh bawa senter kalau kan gua kan selalu ketakutan. Padahal sebenarnya mungkin itu nggak usah dibawa juga. Gitu hal-hal yang paling kecil tuh itu. Gua tuh bawa senter takut apa? Gua takut cerdas Kang Rama. Gua takut ban kempes di tengah. Makanya di tengah yang gelap gitu. Kayak ini misalnya Ricky nih, apa namanya, kalau dia kuliah teknik pesawat perlu orang kayak dia. Iya, kalau enggak ngegampangin semua orang. Kalau dokter misalnya jadi orang forensik perlu orang kayak dia. Jadi kalau penempatannya jelas, dia akan luar biasa. Ya, disaster victim unit tuh perlu orang kayak Ricky yang detail, jadi tahu ini keluarganya siapa, DNA, perlu kayak dia peneliti. Asal tahu tempat aja kan gitu masalahnya. Dan orang profesi kayak lu membantu untuk mendistribusikan untuk membukakan itu ya. Ya istilahnya gue diberikan gift sama Allah tuh, dibisakan, bukan gue bisa tapi dibisakan gue gitu. Kayaknya hidup gue arah-arahnya ke arah situ deh gitu. Dan itu pun baru gue sadar mungkin di usia-usia 30-40 kayaknya bahwa gue ternyata emang senangnya ini gitu. Tapi setelah merenung sih mungkin dari kecil pun udah kelihatan. Dari saya ingat banget dari SD tuh saya udah senang memperhatikan perilaku orang dari SD. Saya ingat saya udah seneng ya gitu. Kelihatan. Sementara adik saya gitu kelihatan orangnya orang berpikir, belajar, emang ini gitu loh. Kita dua tipe yang berbeda. Yang tadi bilang berapa ratus personality ya? 700. 7 miliar. Ada 7 miliar orang. 7 miliar ada 7 miliar personality. Tapi nanti ada yang mirip-mirip gitu. Kalau bahasa simpelnya teman-teman malah gampangnya aya nu extrovert, aya nu introvert lah gitu. Tapi kan nggak semua full extrovert, nggak semua full introvert. Jadi ada yang memang dominan extrovert, ada yang dominan introvert. Kayak saya kan dominannya extrovert. Introvertnya paling 30% lah gitu. Kalau Diki mungkin 60% introvert, 40-nya introvert, 40-nya extrovert. Jadi tinggal ikutin bagiannya aja tadi. Gitu, di mana nih dia yang paling cocok di dia. Tapi gue ngelihat barusan Ricky banyak ngobrol. Gue ngelihat gue menangkap satu. Pas tadi dia bilang, gue sekarang jadi habis dia memikirkan satu hal. Terus lu tadi bilang bahwa udahnya gue mikir entar ngapain ya gue mesti terlalu panik. Terlalu memikirkan hal itu atau terlalu panik atau terlalu apa gitu. Artinya sekarang kan lu sudah bisa menciptakan indikator buat lu ya. Maksudnya indikator kenapa ya gue mesti panik ya? Ini kan sebetulnya bisa di delivery atau di deliver kepada orang, atau ini bisa berjalan dengan alaminya, nanti juga akan begitu. Artinya gue nangkep dari hasil banyak lu diskusi berdua, lu sekarang sudah menemukan di tahap itu ya? Sudah mulai sih. Itu dia tadi lah. Ekspektasi kita rem. Ekspektasi harus ada cuman tapi fokusnya pada realitas gitu. Gitu kira-kira gitulah, gitu yang saya sampaikan ke Ricky gitu. Karena memang ekspektasi orang kan yang jadi masalah di dunia emosi itu cuma satu sebenarnya, ketika ekspektasi nggak bertemu dengan realita. Nah jadi ekspektasi harus orientasi mah kudu boga atau mengalir tuh nanti tetap jelas gitu kan. Tapi kita nikmati prosesnya gitu. Punya orientasi bukan berarti kita nggak punya orientasi itu nggak baik gitu ya, tapi lebih baik punya orientasi supaya kita bisa ngarah gitu. Dan jalannya gimana, nah itu akan menemukan. Seperti Ricky mungkin pernah nyobain HRD karena itu
terbukti tubuhnya bahwa orang tadi dia gitu ternyata teh. Ya kayak mungkin gue dulu lebih gini Jo, lebih gue pengen cepet tahu hasilnya apa tanpa udahlah jangan lewat gitu. Kayak gue rapat dulu, kalau gue rapat ada ketemu tamu, kalau ada yang mau presentasi, jangan dari depan deh, dari belakangnya apa sih, gue gitu. Gue tuh belakang udah ya, dari belakangnya coba, ntar saya yang direct untuk hanya saya mundur, mungkin si slide-nya jadi mundur, bukan dari awal ke akhir. Tapi gue kalau presentasi orang gue lebih suka ini akhirnya apa. Nah, ntar saya nanya ini sebelum ini apa, ini gitu mundur. Nah ternyata itu tuh nggak baik sebenarnya. Baik dalam bidang tertentu. Dalam baik bidang tertentu. Gimana bidangnya? Tidak baik itu buat elunya. Iya. Buat badan mungkin. Kalau proses sih sebetulnya kan proses ya begitu-begitu aja ya. Proses secara logik gitu. Oke. Teman-teman alumni Plat D mau mengenal diri sendiri tepatnya di mana, bukan masalah benar atau salah, tapi mengenai tepat yang tepat untuk diri kita masing-masing. Nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah tabu untuk diskusi dengan profesional yang lebih tahu. Jadi lebih efektif sebetulnya, lebih efektif, lebih ekonomis, menghemat juga. Iya nggak? Dibanding mutar-mutar kagak jelas lu curhat kanan kiri, ya kan? Iya betul. Jadi di era yang baru, menurut gua kita bukakan pikiran kita untuk melihat bahwa mendapatkan dukungan secara ilmiah dari medis dalam hal non fisik gitu ya. Lebih jangan zodiak nanti. Begini. Begini. Ya gitu. Penting tadi kita diskusi banyak sudah mengupas sedikit lah, bukan banyak, sedikit mengupas bahwa sekarang Ricky banyak diskusi udah mulai menemukan patternnya yang tepat apa gitu kan, yang lebih tepat. Jadi gimana dengan Anda semua? Sekali lagi jangan lupa kalau mau intip-intip ya kan, supaya nggak takut nih tentang keilmuan yang dibedah oleh Dr. Rama Giovanni, ke IG apa lu? Dr_Rama Giovanni, nanti boleh. Ya. Giovanni pakai V. Nah nih, hati-hati dia langsung dia. Antisipasi pakai V itu kan. Nah ini. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Thank you, brother. Thank you. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.